Angin malam berdesir lembut di atas tanah Jawa Dwipa, namun istana Prabu Jagat Saka justru bergemuruh oleh suara batin yang tak tenang. Di balik dinding emas dan tabir gading, sang raja duduk termenung di ruang semedi bertabur dupa hitam. Tatapannya kosong menembus gelap malam, namun dalam hatinya bergolak api hasrat yang tak pernah padam, hasrat untuk menjadi abadi, disembah, dan tak terkalahkan oleh siapapun, termasuk oleh seorang sufi tua yang semakin digandrungi rakyat, Syekh Siti Jenar. Keagungan spiritual sang wali menjadi ancaman bagi tahta duniawi sang raja. Sejak ajaran Siti Jenar mulai tersebar ke desa-desa hingga ke pusat kota, rakyat mulai menyadari bahwa kebenaran sejati tidak lahir dari ketakutan atau kekuasaan, melainkan dari kesadaran diri akan hakikat ilahi. Hal ini membuat Prabu Jagat Saka gelisah, karena semakin banyak rakyatnya yang berani bertanya, bahkan menolak upeti dan sembah sujud palsu. Maka di malam-malam sunyi, ia memanggil penasihat gaib yang diwariskan nenek moyangnya, seorang resi tua yang matanya buta namun mampu melihat rahasia gaib di balik tabir dunia. Dari mulut resi itu, terdengarlah bisikan yang akan mengubah segalanya, jika engkau ingin disembah seperti dewa, maka mintalah kekuatan dari mereka yang tak mengenal batas langit dan bumi. Danau Ragaseta, danau purba yang tertutup kabut sepanjang masa, menjadi tempat tujuan sang raja. Di malam ke-13 bulan mati, ia datang dengan sesajen darah kambing hitam, bunga malam, dan 7 helai rambut dari bayi yang belum genap 1 tahun. Di tepi danau itu, ia membaca mantra yang hanya diketahui para pengabdi kegelapan, hingga air danau berputar dan muncullah sesosok makhluk bertanduk, bersisik perak, bermata merah menyala. Suara makhluk itu seperti guntur dan bisikan sekaligus, berikan jiwamu, dan aku beri kau kuasa yang tak tertandingi. Tapi ingat, tiap tahun kau harus memberi tumbal, jiwa-jiwa bersih. Sang raja, yang telah kehilangan cahaya nuraninya, mengangguk tanpa ragu. Dari malam itu, kesaktian Prabu Jagat Saka bertambah berkali lipat. Ia bisa membaca pikiran, mengendalikan api, dan melihat masa depan dalam pantulan darah. Tapi harga yang ia bayar adalah jiwanya sendiri, yang kini terikat pada bayang-bayang danau berdarah. Ia menjadi bayangan penguasa sejati, bertopeng cahaya tapi berhati kelam. Untuk menjaga topengnya tetap bersinar di mata rakyat, ia pun mulai merancang fitnah terbesar dalam sejarah, menuduh Syekh Siti Jenar sebagai penyebar ajaran sesat, biar kebenaran sejati dikubur dalam gelap, dan kekuasaan palsu tetap bertahta di singgasana dunia. Fajar belum menyingsing ketika genderang istana dibunyikan serentak, menggema ke seluruh penjuru Jawa Dwipa. Dalam balairung megah berlapis permata, Prabu Jagat Saka berdiri tegak, didampingi para penasihat istana yang telah tunduk pada kekuatan gelapnya. Suaranya menggema bagaikan petir yang merobek langit subuh, "Wahai rakyatku, ketahuilah, Syekh Siti Jenar adalah pembawa ajaran sesat. Ia menyesatkan jiwa, menolak syariat, dan mengajarkan bahwa tiada jarak antara hamba dan Tuhan. Ajarannya merusak tatanan, membahayakan negeri. Rakyat yang berkumpul pun terdiam, tak percaya, namun juga takut untuk membantah. Fitnah itu menebar seperti racun dalam angin pagi yang semula suci. Para ulama istana yang telah disuap atau dipaksa bersumpah palsu pun mengeluarkan fatwa atas nama keselamatan kerajaan. Murid-murid Siti Jenar yang tersebar di pelosok hutan, pesisir, dan lereng gunung segera diburu. Pesan-pesan damai dan hakikat yang mereka sampaikan dibakar bersama kitab dan lembaran ajaran. Tangis dan darah bercampur di bumi yang dulu dipenuhi zikir. Bahkan patung kayu sederhana bertuliskan nama Allah yang digantungkan di rumah para pengikutnya pun dianggap bukti pemberontakan spiritual. Di malam-malam berikutnya, rakyat mulai bermimpi buruk, langit merah, api menyala dari danau, dan bayangan raja menjelma ular bersisik perak. Sementara itu, Syekh Siti Jenar tak pernah menghindar. Ia tetap duduk di bawah pohon tua di sebuah lembah sunyi, wajahnya tenang bagaikan danau yang tak terusik badai. Para murid yang lolos dari kejaran datang dengan tubuh luka dan hati penuh tanya. "Guru," ujar mereka, "mengapa engkau tak melawan? Mereka menuduhmu sesat, membakar ajaranmu, mengusirmu dari hati rakyat." Syekh Siti Jenar hanya tersenyum, matanya menyiratkan kesedihan sekaligus kedalaman samudra. Karena cahaya tidak butuh pembelaan dari bayang-bayang. Dan kebenaran akan menemukan jalannya, meski harus menembus lautan darah dan kabut kebohongan. Namun di balik ketenangan itu, Syekh Siti Jenar tahu, ini bukan sekadar fitnah biasa. Ia telah mencium aroma darah danau di balik fitnah sang raja. Ia tahu, kekuatan yang sedang dihadapinya bukan hanya ambisi manusia,
tapi kekuatan yang bersumber dari kegelapan purba. Maka dalam diamnya, ia mulai memusatkan zikir, menyambung jiwanya dengan langit tertinggi, memohon petunjuk ilahi untuk melawan fitnah dengan kebenaran, bukan dengan pedang, melainkan dengan cahaya hakikat yang akan mengguncang tirani dari dalam. Perang belum dimulai, tapi langit sudah menggantungkan tanda-tanda, angin tak beraturan, burung terbang terbalik, dan bulan yang tak mau tenggelam. Malam kembali merayap, dan kabut turun tebal di atas danau Raga Seta, menelan pepohonan dan bayangan bulan. Di tengah pusaran air yang berkilau ungu pekat, Prabu Jagatsaka duduk bersila di atas batu hitam yang mengambang sendiri. Ia menutup mata, melafalkan mantra dari kitab warisan leluhur yang ditulis dengan darah ular naga. Tiba-tiba, danau mendidih tanpa api, dan dari kedalaman gelap muncul sosok raksasa bersisik perak, berleher panjang, dengan mata merah menyala seperti bara. Suaranya bergemuruh, tak bisa dibedakan apakah itu gempa atau deru amarah. Kenapa engkau memanggilku sebelum waktu tumbal tiba, manusia? Dengan wajah memucat namun penuh ketamakan, sang raja menunduk, makhluk agung, aku butuh lebih banyak kekuatan. Syekh Siti Jenar masih menjadi penghalang. Fitnah telah kuhamparkan, namun cahaya orang tua itu belum padam. Raksasa penunggu danau itu mendesis, menciptakan pusaran yang menyeret burung-burung malam ke dalam kematian. Cahaya tidak bisa dipadamkan dengan bayangan. Kau ingin lebih, maka tumbalkan darah yang lebih suci. Bukan hanya jiwa, tapi ruh yang bercahaya. Ambil anak-anak suci, para gadis yang belum ternoda, atau para wali yang belum selesai menunaikan tugasnya. Perjanjian pun diperbarui malam itu, dan danau menggelegak seolah menyimpan murka yang menunggu dilepaskan. Keesokan harinya, di seluruh penjuru negeri, anak-anak kecil dan para penjaga langgar mulai hilang satu persatu. Tak ada suara, tak ada jejak. Tapi di tempat mereka terakhir terlihat, selalu tertinggal setetes air asin dan kelopak bunga malam yang basah. Rakyat mulai gelisah, namun tidak berani menuduh istana. Hanya mereka yang pernah mencium bau kematian tahu, bahwa ini bukan perbuatan manusia biasa. Bau amis darah danau mulai menyusup ke mimpi-mimpi para penduduk, membawa suara lirih yang menyeramkan, tumbalmu belum cukup. Darah belum penuh. Di tempatnya yang tersembunyi, Syekh Siti Jenar membuka mata setelah malam panjang semedi. Cahaya dari matanya menyinari seluruh ruangan seperti fajar yang datang lebih awal. Ia telah melihat semuanya dalam penglihatan batinnya, makhluk penunggu danau, raja yang haus darah, dan takdir yang mulai menari di atas seutas benang tipis antara cahaya dan kegelapan. Maka ia memanggil 3 murid utama, Ki Bayu Langit, Nyai Sokaningrum, dan Raden Wiradharma. Dengan suara bergetar namun mantap, ia berkata, waktunya tiba. Kita akan mendatangi danau itu. Kita akan bicara dengan langit di atasnya dan dengan rahasia yang tidur di dasarnya. Karena fitnah hanya dapat dilenyapkan bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang dibawa cahaya sejati. Di alun-alun agung Jawa Dwipa, kerumunan besar berkumpul. Matahari tertutup awan hitam yang bergerak melawan arah angin, pertanda bahwa hari itu bukan hari biasa. Prabu Jagatsaka naik ke singgasananya dengan jubah hitam keemasan, matanya menyorot tajam seperti elang lapar. Hari ini, katanya lantang, kita akan mengadili sang penyebar sesat, pengacau negeri, penghina syariat, Syekh Siti Jenar. Suaranya menggema dibantu gaung gaib dari makhluk danau, membuat setiap kata terasa seperti petir menyambar. Rakyat diam, tak tahu mana yang benar, antara suara kekuasaan dan gema nurani yang samar. Syekh Siti Jenar datang tanpa pasukan, hanya ditemani 3 murid utama. Ia mengenakan gamis putih yang berkilau seperti cahaya fajar, sorban sederhana melilit kepalanya, dan tongkat kayu tua di tangannya memancarkan hawa sejuk di tengah panas fitnah. Langkahnya tenang namun dalam setiap tapaknya, tanah seperti bergetar. Beberapa rakyat yang melihatnya spontan menangis tanpa tahu mengapa, mungkin karena mereka melihat sesuatu yang telah lama hilang ketulusan. Hamba datang bukan untuk membela diri, ujar Siti Jenar tenang, melainkan untuk bersaksi, bahwa langit takkan membiarkan kebohongan hidup selamanya. Namun Raja telah mengatur segalanya. Para saksi palsu bersuara, menyebut bahwa mereka mendengar Siti Jenar menyamakan manusia dengan Tuhan, menghapus surga dan neraka, dan mengajarkan kematian sebagai jalan pembebasan. Para ulama bayaran mengangguk, dan suara fatwa sesat pun diputuskan. Maka dengan ini, teriak Prabu Jagatsaka, kami nyatakan Syekh Siti Jenar murtad dan layak dihukum mati. Petir menyambar seketika, memecah langit, padahal tak ada hujan. Tapi dari kejauhan,
langit barat terlihat memerah, dan awan-awan bergerak mundur, seolah enggan menyaksikan dosa besar akan terjadi. Syekh Siti Jenar menatap lurus ke arah raja, dan matanya seolah menembus kedalaman jiwa. "Wahai Prabu," suaranya lirih tapi menggema, "kau telah menjual jiwamu pada makhluk yang hanya bisa hidup dari darah. Tapi ingatlah, cahaya akan tetap bersinar, bahkan jika kau runtuhkan langit. Aku tidak takut mati, tapi takutlah engkau, karena yang akan kau bunuh bukan hanya diriku, tapi pengingat dari langit." Tiba-tiba tanah di bawah singgasana bergemuruh, dan suara dari arah danau menggema sampai ke tengah alun-alun. "Perjanjian belum lunas, darah yang kau janjikan bukan ini, tapi milikmu sendiri." Seluruh alun-alun pun bergetar, dan wajah Prabu Jagatsaka memucat, karena ia tahu, makhluk itu telah mulai menagih janji. Malam setelah sidang maut itu, langit Jawa Dwipa seakan retak. Angin berhembus panas seperti napas naga, dan danau Raga Seta menyala dengan cahaya merah darah. Syekh Siti Jenar, yang masih diberi waktu 3 hari sebelum eksekusi, duduk di bilik kayu kecil yang dijaga prajurit, namun tak satu pun dari mereka berani menatap matanya. Di luar penjara, 3 murid utama telah berpencar membawa pesan terakhir sang guru, "Jika aku harus lenyap, maka cahaya hakikat harus terus hidup, bukan di istana, tapi di hati orang-orang yang masih berani mencintai kebenaran." Ki Bayu Langit menuju ke utara, menyusup ke pesantren-pesantren dan langgar kecil, membangkitkan kesadaran para ulama sejati yang masih setia pada ilmu hakikat. Nyai Sokaningrum menyusup ke kalangan perempuan dan anak-anak, menanamkan nilai keberanian dalam doa dan cinta. Raden Wiradharma menyusuri gunung dan hutan, mengumpulkan pendekar dan petapa yang bersedia membela cahaya dengan jiwa dan raga. Gerakan ini bukan pemberontakan berdarah, tapi kebangkitan spiritual. Namun semakin kuat gema kebenaran itu, semakin murka makhluk penghuni danau. Prabu Jagatsaka, kini dilanda mimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya dicabik oleh tangan-tangan tanpa wajah, tenggelam di danau darah, dan dimakan oleh ribuan ikan yang berwajah manusia. Di satu malam yang paling pekat, ia kembali memanggil sang makhluk perjanjian, tapi yang muncul bukanlah sekadar raksasa bersisik, melainkan sosoknya sendiri, namun penuh luka dan daging yang meleleh. "Kau telah gagal menepati janji," ujar makhluk itu dengan suara seperti campuran geraman dan isak bayi. "Tumbal suci yang kau janjikan, adalah dirimu sendiri. Darahmu, ruhmu." Di waktu yang sama, di dalam selnya, Syekh Siti Jenar tersenyum dalam zikirnya. Ia tahu waktu tinggal sedikit, tapi cahaya telah tumbuh di banyak hati. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan di langit malam, muncul cahaya keemasan dari ujung tongkatnya yang disembunyikan para murid. Cahaya itu membelah langit, membentuk kaligrafi yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang bersih jiwanya. Kebatilan akan runtuh bukan oleh pedang, tapi oleh kesadaran. Di malam itulah, langit Jawa Dwipa menjadi saksi awal dari pertarungan tak kasat mata, antara kebohongan dan cahaya, antara perjanjian gelap dan janji langit. Hari yang ditetapkan untuk eksekusi tiba. Langit gelap sejak pagi, seolah matahari pun enggan menyaksikan kebengisan manusia. Di alun-alun agung, ribuan rakyat berkumpul, sebagian karena ketakutan, sebagian karena penasaran, namun banyak pula yang hadir karena harapan, harap bahwa mukjizat akan turun dari langit. Di tengah kerumunan itu, berdirilah Syekh Siti Jenar, tenang dalam pakaian putih bersih, wajahnya bersinar lembut meski telah dijatuhi vonis kematian. Di hadapannya, sebilah keris pusaka kerajaan ditancapkan di atas batu eksekusi. Di sisi lain, Prabu Jagatsaka tampak gelisah, peluh dingin membasahi pelipisnya meski udara panas. Bisikan dari makhluk danau terus menggema di telinganya, menuntut darah. Saat Algojo mengangkat keris, angin berhembus kencang disertai suara gemuruh seperti 1000 genderang perang dari dalam bumi. Tiba-tiba, tongkat kayu milik Syekh Siti Jenar yang disembunyikan oleh para muridnya, melayang ke udara dari kejauhan dan menancap sendiri di depan kaki sang Algojo, menggetarkan tanah dan menghentikan detik waktu. Dari ujung tongkat itu, keluarlah cahaya putih menyilaukan, membentuk sosok-sosok berjubah terang, para wali dan arwah-arwah suci yang pernah berguru pada Siti Jenar. Suara mereka menggema, "Kau tidak bisa membunuh cahaya. Kau hanya bisa membunuh bayangan tentangnya." Prabu Jagatsaka gemetar hebat, wajahnya berubah pucat seperti mayat, dan dari tubuhnya menguap asap hitam, tanda bahwa perjanjian jahat mulai menagih harga. Rakyat menyaksikan langsung, bagaimana seekor ular bersisik perak keluar dari dada sang raja dan melingkar di lehernya, mendesis dengan bahasa gaib yang tak dimengerti manusia.
Syekh Siti Jenar menatap lurus ke arah sang raja dan berucap dengan suara pelan namun mengguncang, "Waktumu telah datang, wahai raja yang mencintai kegelapan. Aku tidak datang untuk diselamatkan, tapi untuk menyelamatkan." Tiba-tiba, petir menyambar tongkatnya, dan ledakan cahaya memutihkan seluruh langit Jawa Dwipa. Saat kabut cahaya menghilang, Syekh Siti Jenar tak lagi terlihat. Tidak ada jasad, tidak ada darah, hanya sehelai sorban putih melayang turun dan mendarat di pangkuan salah satu muridnya. Rakyat terdiam, banyak yang menangis, dan langit pun mendadak cerah. Di sisi lain, Prabu Jagatsaka jatuh terduduk, matanya kosong, dan suara dari dalam tubuhnya meraung, "Perjanjian belum lunas, kini giliranmu." Maka dimulailah malapetaka besar di istana, saat makhluk danau tak lagi puas dengan janji, tapi menuntut jiwa sepenuhnya. Setelah hilangnya Syekh Siti Jenar dalam cahaya gaib, istana Jawa Dwipa menjadi tempat paling mencekam di tanah Jawa. Setiap malam, dinding-dinding istana menjerit dengan suara-suara yang bukan dari manusia, dan lantai-lantai marmer bergetar seolah ada sesuatu dari bawah tanah yang hendak muncul. Para prajurit istana mulai menghilang satu persatu tanpa jejak, yang tersisa hanya pakaian mereka dan bekas cakaran seperti dari kuku binatang purba. Prabu Jagatsaka kini tak lagi berbicara pada para penasihatnya, ia hanya duduk menghadap danau, berbicara pada bayangannya sendiri, sementara tubuhnya perlahan dipenuhi sisik hitam yang menyebar seperti penyakit. Rakyat mulai resah. Banyak yang bermimpi buruk tentang raja mereka berubah menjadi makhluk setengah ular dan menyeret anak-anak ke dalam danau. Ki Bayu Langit, yang menyaksikan sendiri keadaan istana dari balik penyamaran, memutuskan saatnya membuka suara. Dengan dukungan Raden Wiradharma dan Nyai Sokaningrum, mereka menyebarkan gulungan naskah yang berisi kebenaran, bahwa Prabu Jagatsaka telah menjalin perjanjian haram dengan makhluk penunggu Danau Ragaseta demi kesaktian dan kekuasaan. Naskah itu disebarkan ke pasar-pasar, tempat ibadah, dan bahkan ke pintu rumah rakyat satu persatu oleh para simpatisan Siti Jenar. Saat berita itu menyebar, makhluk dari danau menjadi semakin beringas. Air danau mendidih tanpa api, dan dari tengahnya muncul pusaran besar, menyemburkan kabut merah darah yang menyelimuti langit istana. Dalam pusaran itu, terlihat kilatan mata-mata tak berbentuk, yang menatap langsung ke jantung kerajaan. Prabu Jagatsaka berteriak keras, "Aku sudah memberi kalian tumbal." Tapi suara itu dibalas gema mengerikan, "Tumbalmu tidak suci. Kau tidak menepati janji, maka kerajaanmu akan kami telan." Kilat menyambar menara istana, membelahnya, dan dari retakan tanah muncullah tangan-tangan hitam berapi yang mulai menarik bangunan ke dasar bumi. Namun di tengah kekacauan itu, muncullah sebuah suara dari kejauhan, suara zikir yang lembut namun menggetarkan alam. Cahaya putih memancar dari puncak gunung jauh di utara, tempat para murid Siti Jenar berkumpul. Tongkat sang guru yang sebelumnya hilang kini tertancap di atas batu puncak, bersinar, dan bergetar seolah memanggil pemiliknya. Murid-muridnya tahu, meski raga gurunya telah sirna, ruh dan ilmunya belum selesai menuntaskan misi. Maka mereka bersiap, bukan untuk perang, tapi untuk menyambut kebangkitan cahaya yang akan menutup masa kegelapan. Di saat istana dilahap api dan makhluk-makhluk kegelapan mulai menyeruak ke kota, rakyat Jawa Dwipa tidak lagi hanya menjadi penonton. Dari tiap penjuru, orang-orang yang dahulu mengira Syekh Siti Jenar sesat, kini terbangun dari ketidaktahuan mereka. Kisah-kisah yang dulu dianggap dongeng, tentang kasih, ketulusan, dan ilmu hakikat, tiba-tiba menjadi nyata dalam kobaran api dan jeritan istana yang sekarat. Para petani, pedagang, bahkan anak-anak mulai berzikir dalam bisikan, menyebut nama Allah dan Siti Jenar dalam satu tarikan nafas, seolah menyatukan ruh mereka dalam satu kekuatan gaib yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ki Bayu Langit dan Raden Wiradharma memimpin arus kesadaran itu, mengumpulkan rakyat di halaman masjid tua yang kini menjadi pusat perlindungan spiritual. Mereka membentuk lingkaran-lingkaran zikir di tengah malam, dan setiap kali suara mereka bersatu, langit Jawa Dwipa menjadi terang oleh kilauan bintang yang tampak lebih dekat dari biasanya. Di tengah zikir itu, tongkat Siti Jenar yang tertancap di gunung bersinar semakin terang, hingga membelah kabut dan menyelimuti seluruh kota dengan cahaya putih kemasan. Di dalam cahaya itu, muncul siluet bayangan, Syekh Siti Jenar, berdiri tenang, dikelilingi ruh-ruh suci para wali. Makhluk danau yang selama ini menjadi penjaga kekuatan kegelapan meraung hebat. Ia merangsek naik dari danau dalam bentuk raksasa hitam bermata tujuh, dengan lidah api dan tangan yang menghitamkan udara. Ia mengamuk,
memusnahkan barisan pohon dan menelan menara-menara istana yang tersisa. Tapi ketika makhluk itu hendak menginjak halaman masjid tua, cahaya dari zikir rakyat meledak ke udara, membentuk perisai cahaya berbentuk kaligrafi, hak yang membakar kaki sang iblis. Teriakannya menggetarkan bumi, namun tak mampu menembus kesadaran yang telah menyatu dalam cinta dan kebenaran. Prabu Jagatsaka, yang kini setengah menjadi makhluk, keluar dari reruntuhan istana dengan mata yang menghitam dan darah yang mengalir bukan merah, melainkan hitam pekat seperti malam. Ia menjerit pada rakyat, memohon ampun, namun suara makhluk danau telah mengambil suaranya. Dari mulutnya keluar suara iblis, terlambat. Kau bukan lagi raja, kau hanyalah tumbal yang gagal. Maka rakyat pun menunduk, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa kekuasaan tak bisa menyelamatkan seorang manusia dari kebinasaan jika ia bersekutu dengan kegelapan. Dan perang besar pun hampir tiba, bukan antara pasukan, tapi antara dua kekuatan purba, kesadaran dan kebatilan. Langit malam itu berubah warna menjadi merah darah, seolah langit sendiri menjadi saksi pertarungan akhir zaman. Rakyat berhamburan menuju dataran tinggi, menyaksikan dari kejauhan saat bayangan raksasa makhluk penunggu danau menjulang di atas kota, membawa Prabu Jagatsaka di pundaknya seperti boneka tak bernyawa. Dari balik kabut tebal, muncul cahaya putih menyilaukan yang menyapu kabut kegelapan sedikit demi sedikit. Sosok Syekh Siti Jenar tampak utuh kembali, berjalan perlahan dari arah barat, dikelilingi oleh angin yang berputar tenang namun mengguncang jiwa. Di tangannya, tongkat yang telah menjadi mata tombak cahaya menggenggam erat kekuatan ruhani tujuh langit. Pertarungan pun dimulai, bukan sekadar adu fisik, namun adu dimensi batin dan hakikat. Makhluk danau menyemburkan api dari mulutnya, namun Siti Jenar hanya mengangkat tangannya, dan api itu berbalik menjadi hujan cahaya yang membakar kegelapan. Prabu Jagatsaka, yang dirasuki penuh, melompat turun dari bahu makhluk raksasa itu, wajahnya menyatu dengan rupa iblis. Ia menyerang dengan ilmu panca pamungkas yang didapat dari perjanjian sesat, tubuhnya bisa berubah bentuk, tak bisa dilukai senjata dunia. Tapi Syekh Siti Jenar tak menggunakan senjata biasa. Ia memukul tanah dengan tongkatnya, memanggil nama Allah, dan bumi pun terbuka, menghisap semua aura kebencian yang memancar dari sang raja. Dalam sekejap, angin berteriak, air danau mendidih, dan dari langit turun tujuh cahaya menyerupai bintang, melingkari pertarungan itu seperti pagar langit. Prabu Jagatsaka mulai melemah, tubuhnya mendidih dari dalam, karena cahaya hakikat yang terpancar dari zikir Siti Jenar membakar seluruh lapisan jiwa gelapnya. Ia berteriak minta ampun, namun suara itu bukan lagi miliknya. Makhluk danau meraung, mencoba melarikan diri ke dalam pusaran air, namun ditahan oleh jaring cahaya yang ditenun dari doa-doa rakyat. Satu persatu, makhluk-makhluk hitam dari dasar bumi muncul untuk menyelamatkan sang raja, tapi tenggelam dalam lautan cahaya yang kini memenuhi tanah Jawa Dwipa. Akhirnya, Syekh Siti Jenar menatap langsung ke mata Prabu Jagatsaka, lalu berucap, tak ada yang bisa membinasakan manusia, kecuali pengkhianatannya sendiri terhadap fitrah. Dengan kalimat itu, cahaya meledak dari tongkatnya, melingkupi tubuh sang raja dan makhluk danau sekaligus. Ledakan itu tak menghancurkan tanah, tapi membuka celah ke dimensi gelap yang menghisap seluruh kebatilan ke dalamnya. Saat segalanya tenang, hanya tersisa tongkat yang menancap di tengah. Alun-alun, dan cahaya lembut menetes dari langit seperti embun. Pertarungan usai, namun bab terakhir belum selesai, rakyat harus memilih, apakah mereka ingin hidup dalam cahaya, atau kembali pada bayangan yang dulu mereka pelihara. Pagi pertama setelah malam kehancuran menyingsing dengan sinar yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Langit tampak lebih bening, udara seakan penuh zikir, dan burung-burung kembali berkicau di atas puing-puing istana yang kini menjadi reruntuhan tak bernyawa. Rakyat berkumpul di alun-alun, mengelilingi tongkat Syekh Siti Jenar yang masih berdiri tegak menancap di tanah, bersinar lembut, menenangkan hati siapapun yang menatapnya. Tidak ada yang berani menyentuhnya, karena mereka tahu, itu bukan sekadar tongkat, tapi wasiat dari langit, bahwa kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah, dan cahaya hakikat tak bisa dipadamkan oleh kekuasaan. Ki Bayu Langit dan Raden Wiradharma naik ke batu tinggi, menyerukan kepada rakyat bahwa zaman telah berganti. Tidak akan ada lagi raja yang menjadikan kekuasaan sebagai takhta iblis. Tidak akan ada lagi para pemimpin yang mendistorsi agama demi hasrat pribadi. Dari hari itu, mereka tidak akan menunjuk penguasa berdasarkan darah biru, melainkan memilih orang yang hatinya paling jernih dan jiwanya paling tunduk kepada Yang Maha Esa.
Nyai Sokaningrum mengusulkan agar reruntuhan istana tidak dibangun kembali, melainkan dijadikan taman renungan dan tempat ziarah bagi mereka yang ingin belajar tentang kebangkitan jiwa. Di malam harinya, ketika langit telah gelap dan semua rakyat tertidur dalam damai, sebuah cahaya turun perlahan dari langit dan menyelimuti tongkat Syekh Siti Jenar. Dari dalam cahaya itu, muncul siluet sang wali, tenang, teduh, dan penuh welas asih. Ia menatap ke arah kota yang kini damai, lalu memandang langit dan tersenyum. Cahaya tak pernah butuh tahta, ia hanya butuh ruang di hati manusia, ucapnya lirih, sebelum tubuhnya larut kembali ke dalam cahaya dan menghilang, meninggalkan aroma harum yang memenuhi angin malam. Dan sejak hari itu, setiap kali malam Jumat tiba, di sekitar tongkat itu terdengar lantunan zikir yang tak pernah diajarkan siapapun, namun bisa dipahami oleh siapa saja yang hatinya bersih. Anak-anak akan duduk bersila mendengarkan kisah Siti Jenar, bukan sebagai pemberontak, bukan pula sebagai tokoh sesat, tetapi sebagai sang pembawa cahaya, yang memilih dilenyapkan daripada menyerah pada tipu daya. Jawa Dwipa pun hidup kembali, bukan karena bangunan dan kekuasaan, tapi karena ruh kesadaran telah tumbuh di tanah yang dahulu disesatkan oleh nafsu. Cahaya itu, sampai akhir zaman, takkan pernah padam.